ayat ke bawahnya Bang Zuma. Oke. Baca bawahnya. Oke, ayat ke digantung pada. Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Tertulis di situ apa? Disalib atau digantung? Di situ digantung atau disalib? Ya makanya Yesus itu disalib atau digantung. Disalib atau digantung? Nah makanya saya tanya Anda ini. Dasar bahlul. Masa Di situ dasar, mana tertulis dasarnya? digantung. Botol banget nih orang ya. Tolongnya minta ampun nih kafir satu ini. Ferdinand sudah tertulis kata kafir. digantung. Oke, kita bahas kafir lagi ya. Mau kita bahas kafir? Ferdinand ini tertulis Mau digantung. kita bahas kafir nih. Saya balas kata kafir. Ferdinand ini sudah digantung tuh digantung tuh 29 10. Terus kemudian kata salib, coba ditekan kata salib. Kata salib tuh. Ini penipuan lain ini, coba. Salib enggak di situ? Coba tekan. Apa artinya? Besarin, Bun, besarin. Ksulon, artinya apa ksulon? Kayu, pentungan. Enggak, Jum. Ini gampang ini. Jum, ini gampang ini, Jum. Jum, ini gampang ini, Jum, ya ampun. Abang tahu nggak disalib sama digantung? Ini gampang ini, Jum. Ini gampang ini, Jum. Jum, ini gampang ini, Jum, ya ampun. Abang tahu nggak disalib sama digantung? Parah. Masa parah? Ini Parah tolong dong. dijawab dulu pertanyaanku yang tadi, Jum, bisa nggak? Apa? Pertanyaan apa? Ya? Anda sekarang mulai pura-pura bodoh. Apa pertanyaan Anda? Saya kan udah Pertanyaannya, bilang, bisa nggak saya Tuhanmu, tidak si bisa Tuhanmu ini menunjukkan yang itu katanya, karena dengar sini, Tuhan saya Jum. tidak Pelan-pelan, bisa Jum. diperlihatkan Santai, seperti santai. Tuhanmu yang digantung di Pelan-pelan, Jum. pohon. Pelan-pelan. Hah? Tuhanmu. Gimana Tuhanmu tidak perlihat, sedangkan Tuhanmu Tuhanmu sudah kemudian kau katakan dia bisa membangkitkan orang mati. Ya, bisa katamu, nggak Tuhanmu? ya kan? Bisa Bisa nggak? ini. Nah, sekarang Bisa siapa nggak? yang digantung terkutuk di atas Bisa nggak? pohon? Tapi Tuhanmu bisa nggak membangkitkan orang mati? Sedangkan salah satu namanya adalah Maha membangkitkan. Siapa yang pernah dia bangkitkan? Ya, sekarang saya tanya, kau Bukan menjagokan tanya, Tuhanmu. tolong dijawab, jangan tanya. Kau menjagokan Anda Tuhanmu. belum menjawab, kenapa Anda kau sudah tanya? menjagokan Tuhanmu, tapi pertanyaan Tuhanmu saya ini kemudian juga, ini dipermainkan sama apalah Anda ini. gunanya Tuhanmu jagoan bisa membangkitkan orang mati Nah, kalau Tuhanmu, ujung-ujungnya dia digantung di Jum, pohon. tolong dijawab. Jangan lari-lari dulu, Jum. Ini Itu digantung di pohon itu siapa? Ini Jum, ini Al-Quranmu, bro. Anda kenapa tidak mau menjawab pertanyaan? Yang digantung di pohon itu Jangan siapa? lari dulu, jangan lari-lari kemana-mana dulu, brother. Perasaan Tuhannya Yang itu. digantung di pohon itu siapa? Jangan lari kemana-mana. Ayo, lama sekali. Sama saya lagi, dengar sini. Kita berdua, Tuhanmu katanya hebat. teman-temanmu disuruh diam. Tuhannya Kita katanya berdoa, Jum. hebat. Ayo kita bahas Tuhanmu nih. katanya hebat. Terus Nah, kenapa Tuhanmu kemudian hebat? dia digantung? Iya. Anda mengagung-agungkan Tuhanmu, sedangkan Tuhanmu salah satu namanya Ya, paling tidak Maha Tuhan saya membangkitkan. itu tidak dikatakan diludahin, ditampar, jangan ditonjok, kemana-mana, jangan ditelanjangi, kemana-mana dulu. digantung di Kita bahas pohon. dulu, kita lurus nih. Allahu Akbar. Bunda Mana Rahma, tahu, Cok. Bunda Rahma bukan lagi Bunda Rahma. Enggak, jangan Di Sabda kemana-mana. Rasul dulu. 2 nomor 22. Jangan lari dulu kemana-mana, Jum. Anda Enggak. terlalu Ini- takut. tanya Ini Tuhanku. Gurunda. Ini Gurunda. Betul. Kita buka aja ini. Kau kan tanya Nah. Tuhanku, makanya Iya, kutunjuk. mana Tuhanmu? Ya, Mana nah, Tuhanmu? ini Tolong jelaskan Tuhanmu. kutunjukkan Bentar nih, sama. ini. Tuhanmu juga disalib sudah. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Ini Yesus adalah Tuhan. Hah, Adapun Jum? Allah Tuhan nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang sudah Siapa kamu di situ ini yang membangkitkan? bunuh Siapa? dengan menggantung Nah, Siapa- ini menggantung siapa dia di pakai situ? kayu. Ini lebih Yang menarik pakai lagi. kayu. Iya, Siapa di situ? Siapa di situ? Iya. Adapun Satu-satu. Allah Tuhan kita Satu-satu. kan? Allah di situ kan? Bukan Satu-satu, Yesus, Jum. itu Tuhan saya tuh. Tuh Tuhan saya diceritakan tuh. Nah, ini Tuh. Tuhanmu betul. Allah itu adalah Itu Allah ini betul. adalah Tuhanmu. Adapun Allah Tuhan nenek moyang kita telah Betul. membangkitkan Yesus Tuhannya Ferdinand. Betul. Cuma malah tertawa Jum. Satu-satu my friend. Yang satu-satu. membangkitkan Tuhanmu di situ siapa? Tuhan Nah. aja ada di babak Ah, setuju. tuh. Oke ya. Siapa yang membangkitkan Kasih aku Yesus waktu dari dong. kematian? Kasih aku waktu dong. Kasih aku Tuh. waktu. Oke, Iya, baca iya, ini, iya, baca iya. ini, baca, Kasih baca, aku baca. waktu Jum. Ya, Iya, baca ini tapinya. biarkan aku menjelaskannya Jum. Baca. Ya, baca dulu, baca. Baca ini, baca. Aku baca ya. Ya, baca, ayo. Adapun Allah bukan Allah ya. Ini Allah ini bukan Allah ya. Kemana tertawa Anda?
masolang. Allah ini bukan Allah. Allah ini bukan Allah. Ternyata Yesus dibangkitkan Allah. Hancur kau, hancur kau bisa. Bukan Allah Masih mau ku datang besok? Malu. enggak. Mama, malu. Ferdinand malu. Masih Jum, Anda ini aneh sekali Jum. Ternyata Tuhannya Bang Suma membangkitkan Yesus. Jika Allah di Al-Quran ini, dengar sini Jum. Anda jangan bacot Jum. Jangan bacot Jum. Aduh, Diam malunya dulu Jum. setengah mati. Saya tidak akan malu Jum. Sebab Anda ini bukan Allah, ini bukan Allah. Aduh, Jika malunya Anda mengakui setengah Allah ini mati. adalah Allah, berarti Tuhanmu mempunyai Aduh. rupa. Betul? Betul Jum? Aduh, malunya setengah Jum. mati. Anda mengakui Jum? Anda mengakui bahwa Allah di Alkitab itu adalah Tuhanmu, adalah Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu tulisannya. Itu Iya, Anda tulisannya mengakui ada. bahwa Allah ini adalah Allah. Ini tulisannya ini. Ya, Nih, iya, siapa yang Anda tulis? mengakui. Iya, Siapa yang iya. tulis ini? Iya, Anda mengakui? Saya Allah ini tidak adalah mengakui, Allah? tapi siapa yang nulis ini? Iya, makanya saya tanya Allah ini adalah Allah. Siapa yang nulis di sini? Nih, Bibelmu nih, nih. Iya, Bibelmu ini. Bibelmu ini yang mengatakan ini. Bibel. Itu betul. Adapun Anda mengakui bahwa Tuhan Allah ini nenek adalah Allah, moyang betul? kita telah membangkitkan Yesus. Tuhan dibangkitkan ternyata sama Tuhanku. Tertulis di Bible. Masih kau seding, Bo. Saya akan mengatakan seperti ini. Memalukan. Aku bertanya dulu, Ternyata Juma, boleh? Tuhanmu dibangkitkan sama boleh bertanya? Tuhanku. Malu. Iya, Gurunda Juma. Malu, Mama. Malu. Gurunda Juma. Boleh Tuhan aku si bertanya Ferdinand dulu? ini sudah diludahin, ditampar, Nilai obat ditonjok, itu, Juma. ditelanjangin, Nilai. dicabulit, ditelanjangin, sudah itu diludahin, Gurunda sudah Juma. itu digantung di Udah. atas pohon, Iya. mati dia. Tuhanmu mati di atas pohon. Juma. Setelah itu dibangkitkan oleh siapa? Cuma ini loh. Dibangkitkan oleh siapa? Dibangkitkan oleh siapa? Bang Juma. Allah. Jum. Kalian semua diam ya. Budaknya Juma semuanya diam. Aku sama Juma. Kalau Juma punya otak, biar saya sama dia. Kena deh. Kamu sama aku Ini si segar-segar ini, si kucul segar-segar ini. Boleh kamu gantian sama aku nggak? aja Jum. Saya suka sekali sama Anda ini. Malu. Juma. Kamu sama saya aja Jum. Jangan yang lain diam. Yang lain Udah, bodoh. akui dulu. Siapa Saya yang mengatakan- membangkitkan saya Tuhanmu? mengatakan yang lain bodoh. Saya kamu. tanya Kamu dulu, anak pintar. berdasarkan Bible, siapa yang membangkitkan Tuhanmu? Jum. Jawab. Dengar sini Jum. Kamu mengatakan Allah itu adalah Allah. Anda mengakui bahwa Tuyul. Di Tuyul. Biblemu tertulis. Di Biblemu tertulis. Ngapain kau permasalahkan lagi? Ngapain kau permasalahkan? Itu adalah Allah, itu adalah Allah. Ngapain kau permasalahkan itu? Dompala. Yang pasti di Biblemu tertulis yang membangkitkan Yesus Tuhan kau itu namanya Allah. Iya, Allah Bapa di surga. Tepuk tangan dong. Kan gitu. Sekarang sama guru besar. Tadi dia katakan Gurunda Tuhan Juma. Yesus membangkitkan, Tuhan Yesus mengusir setan. Ternyata dia digantung terakhirnya ujung-ujungnya. Digantung pun bisa gini Bang Juma. Sudah digantung, Yesus. dibangkitkan sama siapa? Iya. Sama Allah. Iya, betul. Yesus itu Malu. Yesus itu digantung tapi bisa Malu, dilakukan Mama, seperti itu. Kodong. Yesus itu Udahlah. bisa Bagi dilakukan seperti itu, bagi Bang. saya, Bang, kalau ada Tuhan digantung oleh ciptaannya, saya mau Tuhankan. Waduh, tunggu saya gila dulu. Iya, nggak apa-apa gila aja. Ya udah sekarang gini Bang Juma. Gimana? Sebagai gurunda Bang Juma saya mau bertanya, apakah nanti di akhirat Bang Juma bertemu Allah Subhanahu wa taala itu di Yes. surga Bang Juma gitu? Betul. Betul ya. Pertanyaan Iya. saya, jenis kelaminnya apa Bang Juma? Oh, itu bukan makhluk. Bukan nggak Yesus.
takutnya gini Bang Juma. Yang Tuhanmu Nanti kalian itu, takutnya Tuhanmu itu salah- kan gini. salah Tuhan. Nanti Dengarkan kalian dulu saya, mengenalnya. dengarkan saya. Tuhan kami bukan makhluk. Iya, Yang ada terus jenis itu kelaminnya itu kayak perempuan, laki-laki kayak Yesus sembahanmu itu baru makhluk. Jangan kau samakan dengan Tuhanku. Tuhan kami itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak boleh. Pertanyaanmu itu jangan membuat kau kayak orang gila. Jangan bertanya itu seperti orang gila kau. Itu pertanyaan orang gila. Itu pertanyaan orang gila. Pertanyaan orang gila itu udah kau turun, biadab, kau turun, kau turun. Dia bukan Kau makhluk, turun, dia seperti kau apa? pergi makan babi lengkap dengan tainya. Gurunda, Gurunda, Tuhanmu kan punya kelamin disunat. Turun. Tuhanmu punya kelamin disunat. Jangan Mana pernah kulupnya itu kau Tuhan? membuat ricu diskusi atau perum diskusi umat Islam punya, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Gak boleh. Kalau saya yang bertanya, wahai saudara Kristen, jenis kelamin Tuhanmu itu laki atau perempuan? Nah, itu wajar. Karena memang Tuhanmu laki-laki, namanya Yesus. Muncul pertanyaan, apakah Tuhan itu adil? Adil. Apakah Tuhan itu serupa dengan manusia? Serupa, katamu. Manusia ada berapa jenis kelamin? Ada 2. Nah, Tuhanmu serupa dengan manusia yang mana? Laki apa perempuan? Perempuan, bukan, laki-laki deng. Oh, kalau begitu, kenapa nggak jadi perempuan juga? Nggak adil dong. Iya, mana tahu kau ingin menjawab, oh nanti di kehidupan berikutnya dia tampil dengan wujud perempuannya. Sekarang laki-lakinya, mana tahu. Jadi kau bertanya, apa jenis kelaminnya Tuhannya umat Islam? Itu penghinaan, itu penistaan. Itu pertanyaan yang kau buat-buat, yang didasari oleh kebencian. Iri dengki, sakit hati. Kamu nggak bisa bertanya seperti itu. Boleh, karena Tuhan umat Islam itu bukan manusia. Berbeda dengan Tuhanmu, anaknya orang, kau tuhankan. Jenis kelamin laki-laki, disunat pada hari ke-8. Itu. Jadi jangan kau naik ke sini untuk bikin sesuatu yang tidak benar. Begitu ganti. Masya Allah. Johan, selamat malam Johan. Kristen Muslim. Johan. Oh Johan. Johan nih. Kristen. Tidur kali. Iya heran ya. Itu Pak Abang Indra, Bunda Rahma. Mana? Oh Indra. Selamat malam. Ya, malam. Kristen. Bunda. Kristen. Ya, Silakan. benar. Silakan Bang, apa yang mau didiskusikan sama Udah, Bunda? tadi saya sambung. Tadi di Roma berapa yang bilang Tuhan apa yang membangkitkan Yesus? Tadi di ayat berapa? Kisah para Rasul. tuh. Rasul 5:30. Kisah para Rasul 5 ayat 30. Kita buka di dalam Roma 8 ayat 11. Kenapa kau lompat kita bahas itu? Kok Sebentar, pindah lagi ke kisah para Rasul berapa? 5? 5:30. Kisah para Rasul berapa tadi? 5:30. Pasang telingamu baik-baik Bang. sebentar. Ya, 5:30. Ya, nomor punggung. Ya, udah. Nah, tetapi Petrus dan Rasul 30, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan. Oke. Roma 8 ayat 11 saya menjawab lagi. Di situ bilang apa? Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Malah itu Kristus dari antara tambah orang menjelaskan. Dengar Tetap aja sebentar. dibangkitkan, Malah dia ke Berarti situ. dia roh yang ada di dalam Yesus itu apa? Roh Tuhan. Jadi Tuhan yang Yes. ada di dalam Dia Coba baca membangkitkan pelan. dia adalah Coba siapa? baca. Roh itu. Silakan Gurunda. Baca dia Sama Roma Gurunda 8 aja. ayat 20 ayat 11. Saya kasih penjelasan untuk Ya, kisah para baik, Rasul ayat Bang Indra, 30. Bang Indra, baik, kita, bentar, Bang Indra kan udah ngejawab, tunggu penjelasan dari Gurunda dulu ya, silakan Gurunda, dia membawa Roma 8. Gurunda jauh mungkin ya. Abang, izin. Masih, oke, Gurunda.
Bang, yang kau bawa itu malah menjelaskan lagi. Jika roh dia, pelan-pelan kita baca Bang ya. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu ini siapa aja nih? Boleh siapa saja yang membaca. Diam di dalam kamu, maka roh yang membangkitkan Yesus akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi yang menghidupkan roh dia itu roh Tuhan, roh Allah yang membangkitkan Yesus akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kamu ini siapa? Banyak lah yang membaca nih manusia-manusia ini. Malah kau tambah memperjelas di situ. Kasihan kali kau ini. Sudah. Anda tidak tahu bahwa Tuhan itu roh yang di dalam Yesus. Yesus tubuh jasmani. Tuhan yang di dalam tubuhmu adalah roh. Tuhan yang dimaksudkan adalah roh. Baca Yohanes 4 ayat 24. Allah adalah roh. Jangan lompat dulu, Bang. Bukan jangan dulu. Alkitab menjawab Alkitab. Selesaikan bukan dulu tadi. Menjawab Alkitab. Bukan tafsiran. Anda salah, Bunda Maria. Bunda Rama. Bentar. Anda salah. Bunda Maria lagi. Aku pun dibilang Bunda Maria. Mama Tuhan muka aku. Coba kita. Berapa? Korintus berapa tadi? Berapa tadi itu yang kau bawa? Jika roh dia, lupa aku. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Korintus berapa itu Bang? Kita buka pelan-pelan satu-satu sementara menunggu Gurunda. Berapa itu? Korintus berapa tadi? Jika roh dia? 8:30-nya katanya. Korintus. Roma kah? Roma 8:11. Ya. Ya, saya tuh hobi makan biskuit Roma ya. Kita buka Hadiah dulu ya, sekarang. izin. Roma Izin ya, berhadiah izin. sekarang. Izin Gurundaku Silakan, karena silakan. belum ini pelan-pelan aja Bang ya. Kita nggak berkelahi nih. Kita jangan berkelahi lah. Tidak. Memang saya begitu saja nada, tapi saya tidak berkelahi lah. Nadamu. Aku pikir kau mau berkelahi sama aku. Takutlah aku Bang. Masa sih, Oh iya, baik. Nah, coba kita pelan-pelan ya. Dan jika roh dia di sini siapa? Roh Allah toh? Ya. Lanjut. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu ini bisa siapa saja nih, kamu, saya, apapun bisa di sini. Maka ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kita pun ini hidup oleh karena ada rohnya di dalam kita, dalam kami ini. Jadi yang menghidupkan Yesus ini, yang membangkitkan Yesus ini, rohnya ini akan menghidupkan juga tubuh kita ini oleh rohnya yang diam di dalam kita ini, kamu atau siapapun ini. Jadi sama ini roh yang ada dalam diri Yesus dengan yang ada dalam tubuh kita. Kalau nggak ada rohnya ini, matilah kita sudah jadi jenazah, mayat. Oke? Roh dia bukan berarti Tuhan itu sendiri, tapi rohnya, ciptaannya. Coba dibaca di Sakaria 1:16. Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Oke, jadi kau bawa ini Bang, malah memperjelas tadi yang di Kisah Para Rasul itu akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kenapa LAI? Oke, sudah, Bunda. Kenapa LAI nggak berani buat Oke. kata membangkitkan Bang Ada 2 Indra? poin. Sebentar. Ada 2 poin yang saya mengambil di situ. Yang pertama dari perkataan Bunda berkata bahwa tanpa roh manusia mati. Berarti Bunda mengakui bahwa di dalam yang menghidupkan Bunda dan semua manusia adalah roh. Betul? Iya, kalau kita nggak ada roh mati kita. Oke. Berarti siapakah yang mengaruniakan, yang menghidupkan, yang memberi hidup kepada Bunda selain Allah roh? Benar? Kau maknai roh itu apa Bang? Apa kau pikir roh itu adalah Allah itu sendiri di dalam diri kita? Dengar, kau maknai begitu? Allah roh, yang mengaruniakan roh adalah Allah roh. Tidak mungkin durian berbuah mangga.
Durian akan Iya, berbuah durian. semua Berarti ini Allah Bang, roh yang Abang. memberikan roh. Dengar Bukan dulu Allah Bang. yang lain. Oke, saya kasih data lah. Kita kasih data aja. Sebentar, satu. Tadi kan Bunda bilang di Sakaria 1 ayat 12 atau Sakaria ayat 12 nomor bahwa 1. diciptakan. Tapi itu dalam diri manusia. Oke, satu. Yang kedua, Sakaria 12 nomor 1. itu roh yang Bang. diciptakan dalam diri Bentar manusia. Bang, oke? Abang. Nih, saya kasih data dulu. Saya tahu, saya sudah baca semua. Alkitab semua, Bible saya sudah baca. Kalau kau tahu pelan-pelan kita Bang ya. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia, yang menciptakan roh dalam diri manusia. Kau manusia tuh? Oke, sebentar Ya, di manusia. situ. Tahan di situ. Baru saya mau sahabat. minta penjelasan. Saya mau minta ini. Jangan mau Sebentar. teriak-teriak Kenapa Tidak, kau memang saya marah-marah sama suara saya? begitu. Saya tidak begitu, tidak bisa kecil saya. Karena tinggal dalam begitu hutan kah? ya. Oke. Oh, dalam hutan. Ya Allah, ya hati-hati ya. Ya, Nanti ya. kau banyak Bunda. digigit nyamuk loh. Nah, gini. Ya, nyamuk takut. Meletak. Bunda, Oke, pelan-pelan. berarti Pelan, slow. di dalam diri Menciptakan Bunda. roh. Ya, oke. Ya, Berarti di dalam Bunda diri mengakui saya, di bahwa- dalam dirimu. Gantian Ya. dulu, biar kau paham pelan-pelan. Tidak, ini Yang sudah Bunda saya menciptakan. tahu. Saya bagian, Bunda sudah bilang toh. Sekarang bagian saya. Berarti roh yang di dalam Bunda itu diciptakan oleh Allah roh kan? Selesai Iya. Bunda. Berarti Allah saya yang menciptakan. Saya tanya, Allah orang oke, Kristen. kamu sudah, oke, Sebentar, paham. berarti Saya di tanya, dalam Bunda sudah mengakui kok kau bahwa yang di marah-marah kali dalam sama roh di aku? dalam Bunda adalah diciptakan oleh Allah saya. Berarti manusia semua diciptakan oleh Allah kau roh. itu, nggak Wah, ada kan kau di sampingmu bisa itu lari orang dari kah? situ. Nggak ada, kau harus teriak-teriak. Nah, justru di Kau sini yang terpencil menjerat sekali. kalian. Bentar. Justru Kau di ini sini yang hidup di menjerat hutan kalian. belantara mana? Sampai kau teriak-teriak Tidak. kali. Bunda. Ini roh ini ketika Bunda mengaku Bunda sedang dijerat ke dalam Alkitab. Karena Allah roh adalah Allah kita. Kenapa saya dijerat? Allah adalah roh. Tidak ada menjerat saya. Dengar dulu Di situ Bunda baru ngomong bahwa di dalam diri Bunda manusia adalah roh, ciptaan Allah. Maka yang mencipta Allah roh tidak mungkin Allah lain menciptakan roh. Allah roh yang menciptakan roh, dia memberikan roh. Jangan-jangan kau kesurupan. Coba kau pegang dulu kepalamu, agak hangat kah? Dia Ayo, saya senang di sini buat Bunda. Di situ. Ya, di situ. Pelan. Berarti kau ini enggak lagi marah-marah tuh? Enggak marah-marah tuh? Oh, baguslah. Jangan kau marah lah sama aku. Aduh. Nah, gini, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya. Yang menciptakan roh dalam diri manusia ini siapa? Kan Tuhan. Nih, Tuhan. Kau manusia, saya manusia. Yesus pun anak manusia. Yesus di dalam Bibelmu Bang, sudah kuselidiki 7 tahun 74 hari 60 jam, dia anak manusia. 84 kali perkataan Yesus anak manusia di dalam Bibelmu. Itu hasil riset saya selama 7 tahun. 84 kali Yesus di dalam Bibelmu disebut dia anak manusia. Jadi kalau dia manusia, samalah kita ini yang menciptakan roh dalam diri manusia, yaitu Tuhan. Jadi kalau Yesus itu manusia, jadi rohnya Yesus ciptaan Tuhan. Karena Yesus pun manusia. Sudah kuselidiki 84 kali di dalam Bibelmu Yesus disebut sebagai anak manusia. Begitu. Coba kau tengok, hitung-hitung. Sudah. Satu dulu. Ya, sudah. Yang saya mau minta dari Bunda, pertama, berarti bahwa mengaku dulu bahwa roh manusia diciptakan oleh ini Allah. kayak orang mau pidato, buah. Kaget-kaget. Tidak, itulah caranya saya. Memang saya suka pidato. Jadi kau ini pendeta, calon pendeta. Kau latihan jadi pendeta di hutan. Kenapa kau latihan jadi pendeta di hutan? Iya. Ada yang dengar. Iya, Bunda dia. Berarti Bunda sudah secara tidak sadar bahwa Bunda sudah mengakui bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah roh. Karena tidak bisa Allah lain lagi. Berarti Allah roh di Yohanes 4 ayat 24. Allah adalah roh. Barang siapa menyembah Allah harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Apa bedanya Allah roh dengan roh Allah yang ada di dalam diri manusia? Apa bedanya?
Allah roh dengan roh Allah yang ada di dalam manusia. Allah ciptakan roh itu dari dalam dirinya, dia hembuskan nafasnya, priut, maka Bunda hidup. Saya tanya kau, Yesus manusia apa bukan? Yesus adalah manusia, anak manusia dan anak Allah. Jadi dia punya dua natur. Di mana itu bahasanya Yesus anak Allah dan dua natur? Oke. Bunda, saya tanya dulu, Yesus manusia, Bang. Gak usah kita ke bahasan Allah dulu. Anak manusia dan anak Allah. Kalau dia manusia, berarti yang roh di dalam tubuh Yesus itu adalah roh Allah, ciptaan Allah, sama dengan kita. Dia anak Allah. Jangan lupa dulu, dia anak Allah. Anak Allah, apakah Allah itu sendiri? Ya betul, yang telah menjadi manusia. Coba baca di Roma 8:14. Kita lagi buka data, biar ini calon-calon pendeta katanya ya. Sayangnya dia mau belajar jadi pendeta di hutan. Kita Roma 8. Kau bahas anak Allah. Ini. Mengapa? Sebentar, saya kasih dalil. Anak Allah dulu, kan kau menuhankan Yesus karena dia adalah anak Allah. Ini datanya. Semua orang, berapa orang ini? Banyak toh? Mengerti? Banyak. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Apa berarti banyak Tuhanmu? Kalau kau anak Allah kau ingin tuhankan. Semua orang, banyak orang ini yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Berapa banyak kali Tuhanmu? Anak Allah ini. Kemana lagi? Kau lompat lagi kau ini. Kau jari kau supaya kau sukses jadi pendeta. Ini Alkitab itu beda dengan kitab lain. Tidak boleh ada tafsiran. Kenapa? Manusia. Saya tidak bahas. Di mana tafsiran? Apa kita menafsirin? Lihat. Gurunda sudah siap. Lihat. 2 kali Allah berbicara dari sorga untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Kenapa kau bahas lagi surga? Kita tidak bahas surga kau. Tadi kau mau anak Allah sehingga kau tuhankan Yesus. Anda tidak bisa. Kalau Anda membaca, Anda tidak bisa terpaku di situ. Kau ini apa yang kau mau bahas? Maka kita buka seluruh ayat untuk menentukan kebenaran. Kebenaran itu kebenaran. Berapa sudah kita buka tadi data? Kau kenapa? Kalian berpikir kalau Babel itu bisa Bible membaca pun kau mau menjadi pendeta, membaca pun kau gini, aduh nggak lolos kau lah gini. Kan kau angkat tadi tidak ada yang menafsir. Adakah kita menafsir ini? Kan kau tadi angkat Yesus. Dengarlah dulu. Tadi kan kau bilang Yesus itu anak manusia sekaligus anak Allah. Kalau anak manusia, roh di dalam tubuh Yesus itu roh ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Dari surga. Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Satu-satunya mulai aku gas. Kalau dia berkenan, kenapa dia membuat dia mati terkutuk di tiang salib? Kenapa? Harusnya dia sayangi itu Yesus. Kenapa dia jadikan mati terkutuk? Mana-mana dosa dia yang tidak menjadi kutuk dibuat menjadi kutuk. Tadi kan dibaca oleh. Kenapa kau marah-marah sama saya? Kenapa kau marah-marah sama saya? Kau yang Tuhan mau digantung, kau yang marah-marah ke saya. Begitu. Tidak. Ya, lompat-lompat kau bro. Galatia 3 tadi dikatakan oleh Suma. Kristus telah menebus kita dari hukum kutuk Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita. Nah itu. Jadi kalau dibaca itu harus lengkap. Di bawah satu firman dibaca ke tempat lain jadi memahami. Ikut dulu, ngapain kau harus teriak? Bisa ke kos? Ada istrimu kah? Kalau ada istrimu kau begini, kau diceraikan, sumpah. Tidak. Dia sudah tahu bahwa saya seorang pengkhotbah jadi saya begini. Dia sudah memahami. Tapi kenapa kau mengkhotbah di hutan? Kau mau menginjili tuh binatang-binatang. Kau mau menginjili pohon. Dengan pohon-pohon. Injililah segala makhluk. Kau menginjili. Jadi kau di depan pohon ini teriak-teriak. Ya terus kenapa kau teriak-teriak di hutan? Kenapa kau teriak-teriak padahal kau di hutan? Kau berusaha menginjili di sana di hutan. Coba binatang-binatang. Di dalam Bible kan injililah segala makhluk. Oke. Berarti kau praktekkan ini ya. Kau di hutan mempraktekkan ya. Enggak apa-apa. Semua pohon itu kau ini kan sampaikan data-data di Biblemu. Temani bicara pohon itu. Yang jelas gini Bunda Rahma, si Indra ini menambah-nambahi sendiri isi Biblenya.
Kan jelas di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir Kristus di Kita Tuhan di jangan dulu kota pindah-pindah Daud. Bang. Enggak. Ini dulu, ini jangan. Dia Ini dulu tambahin kita Yesus sebentar, manusia katanya. karena gini, Abang Ciluk, Mbak. Tadi kan dia bawa Yesus itu anak manusia sekaligus anak Allah. Kenapa dia Tuhan? Kan karena Yesus adalah anak Allah. Padahal semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Pemahaman tentang anak Allah itu artinya orang-orang soleh, orang-orang dekat kepada Allah. Bukan berarti dia Tuhan. Karena kamu Tuhan kan ini banyak, apapun gini ya teman-teman Kristen ya, apapun data yang kau bawa di dalam Bibelmu untuk menuhankan Yesus, terbantahkan, Bibelmu sendiri akan menempeleng, bukan menempeleng ya, yang agak lembut lah, menampol. Bibelmu sendiri akan menampol mukamu. Dia di mana yang membatalkan dia bahwa dia adalah Tuhan? Di mana coba? Karena Yesus adalah Rasul. Dari Kau percaya kalau Yesus? Yesus Rasul di mana? Di mana? Coba buka. Aduh, Kak, apa itu Dari Rasul? mana? Kan Rasul utusan. Aduh. Sebentar, aku cari dulu. Aku cari, mudah-mudahan ada terselip-selip ya. Bentar. Jadi Oke, kita buat ya. Kalau ada kau apa? Kalau Yesus Rasul kau apa? Kau minta maaf sama saya ya. Kenapa saya harus minta maaf dong? Kan kau bilang Yesus, saya bilang Yesus Rasul. Kau terima kalau Yesus Rasul? Di mana restitusi Yesus Rasul? Iya, kalau Rasul jangan kau tuhankan ya. Berarti nih. Berarti kalau kau tuhankan Rasul ini berarti kau stres ya. Kau lagi stres ya. Saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Oh, ternyata Yesus Rasul. Dia baru tahu aku kalau dia Rasul. Dia tidak tahu. Ternyata ya. Dia tidak tahu kalau Yesus Rasul. Rasul dia Tuhankan. Ya, baru tahu aku ini. Ditahan dulu Bunda, saya mau ini dulu. Sudah. Baru tahu aku ini. Ya, ternyata aku Rasul dia Tuhankan. Apalagi? Dari kemana lagi kau? Kemana lagi kau? Dengar. Mau dia Rasul, dia Nabi, dia semuanya dia ngambil dalam dirinya. Iya, ambil semua, ambil semua. Semua milik dia. Apalagi dia tukang beca juga bisa. Hamba Bunda, hamba karena dia manusia. Itulah Yesus. Ya, tetapi dia Tuhan tidak ada. Ini yang konyolnya di kalian. Yang ada tertulis sebentar Lukas dulu 2 ayat 11. Pada hari ini telah lahir bagi. Bisa jadi tuh tenggorokanmu itu ini putus urat-uratnya itu. Hati-hati kau mau jadi pengkhotbah, kau jadi pendeta, putus urat tenggorokanmu itu enggak ada suaramu lah. Matilah kau. Dengar dulu lah, dengar dulu lah Bang, Abang dengar dulu pelan-pelan. Di dalam Bibelmu Bang, Yesus itu Rasul, Imam, Nabi, utusan, Mesias, hamba. Ada memang tertulis, tetapi Yesus Tuhan tidak ada tertulis. Konyolnya, yang tidak ada tertulis kau imani. Yesus sebagai Tuhan. Kalau kita baca di Lukas 2, coba Bunda baca di Lukas 2 ayat 11. Sebentar kita ke Lukas lah, sebentar. Ini selesaikan dulu saya Bang ya. Yang ada tertulis tidak kau imani, tidak kau percayai. Yang tidak ada tertulis Yesus Tuhan, kau imani. Yang bilang itu kita masuk ke Lukas 2:11 ya. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Itu yang menjadi landasanmu. Kau mengimani? Itu sehingga kau mengimani Yesus Tuhan. Gara-gara itu kata-kata si Lukas. Burunda bisa diedukasi? Atau Burunda sudah aktif? Mau tengok lagi Lukas? Kau sudah lihat ya Yesus Rasul ya. Mudah-mudahan kau tobat karena Yesus Rasul. Oke? Yesus Rasul dan imam besar. Rasul. Kalau Rasul jangan kau tuhankan. Mana ada Rasul? Dalilnya tercatat di mana itu Bunda? Di Bibelnya itu si Indra. Aduh. Apa namanya? Yohanes ke apa ke? Itu Ibrani.
Oh, Tulisan si ternyata Paulus. Yesus rasul. Bang. Baru tahu Kita aku ini, Indra. Ternyata ya. Kan lucu kalau rasul dituhankan. Lucu kali ini orang-orang. Ya di mana ya? Kok di mana? Firman yang memberitakan Injil. Ya, Dia seorang apalagi. Pindah lagi di firman. Pindah lagi di firman. Aduh, Lengkaplah dia kenapa? di dalam diri dia itu segala sesuatu di dalam diri Kenapa dia. kok pindah lagi ke firman? Kan selesai Lah, satu-satu. makanya dialah sang firman yang hidup itu, yang tidak dimiliki oleh agama lain. Saya sarankan kalau kau berdiskusi jangan di hutan. Supaya kau tidak teriak-teriak. Nanti bangun itu harimau, matilah kau diterkam. Satu-satunya firman yang Sini ku hidup nasihati. cuma- Ku nasihati dulu. Kalau kau mau diskusi naik komal jangan di hutan. Bangun Tidak, saya harimau, di kota. singa, macan, matilah kau diterkam. Gimana kalau kau mati nggak jadi pendeta kau? Kenapa kau harus di hutan? Saya tanya, kenapa kau harus di hutan itu? Kenapa kau harus di hutan? Kan ada banyak di tempat. Itu menyembah yang penuh kuasa. Jangan menyembah Apa yang kuasanya? tidak berkuasa. Apa kuasanya Yesus? Apa? Mati disalib, di atas dibunuh sama tentara Romawi. Mana kuasanya, Bang? Terlalu Mana? banyak. Justru kuasanya itu adalah mati. Tambah teriak-teriak. Kenapa nih orangnya? Tambah teriak-teriak aku rasa. Apa sulit aku imbangi suaramu? Kenapa kau mesti teriak kah? Gurunda, kenapa ini? Lahir, Ya, mati ya, dan bagus. bangkit itu menunjukkan pelan. kenapa kita beriman. Karena dia bangkit dari antara orang mati naik ke sorga. Wih, bisa ke kau slow sedikit slow. Jangan Kayaknya beriman ngajak. kepada yang tidak punya. Weh, kalau kau di Makassar kau kudatangi, kayaknya kau itu mengajak saya berantem. Kau pelan-pelan lah. Kalau Tidak, kau bicara itu begitu sama saya, dengar ya. Kalau kau bicara begitu sama saya teriak-teriak, kayaknya kau mengajak saya berantem. Kalau kau di Makassar sini kudatangi kau. Makanya kau pelan-pelan bicara. Kilo 9 Sudiang. Saya di Sudiang, Kang. Weh, kau di Kilo sini 19. pula. Tapi kau bukan Kita di Karesteng, kilo kau bukan 19. kau Makassar kau. Ya kalau Tidak, kau di sini kau diam pelan-pelan Di kilo lah, pelan-pelan. 19. Di kilo 19 kita kau cari di Sudiang. Iyo, jadi kau memang mau Kita berkelahi ada sama ikut saya ini. atau bagaimana? Mau berkelahi Kita atau mau ada- diskusi? Kita ikut pelatihan di Sudiang nih. Iya, walaupun kau pelatihan, jangan kau teriak-teriak lah. Aku pun teriak-teriak ini itu sama anakku. Lagi ngapain itu Bunda? Itu si Oten Tidak, itu kalau saya sampai pelan, teriak-teriak. kalian bilang saya pelan. Jadi maksudnya supaya kalian dengar. Coba kau dalam Iya, bahasa, kepenuhan Bang, Roh Kudus, Bunda. bahasamu sehari-hari sama anakmu, keluargamu. Coba kalau kau bicara sehari-hari, Saya? coba pelan. Halo, Gimana? halo, anak. Nah, sini nih. Papa ayah Itu kan datang. bagus Nah. tuh. Kenapa mesti kau teriak-teriak sama saya? Ayo lah bicara baik-baik. Apalagi kita bahas nih. Lanjut. Itu kan enak adem kita denger. Janganlah kau ajak berantem ini ibu-ibu lah. Nah gini. Bagus kau ketawa. Di dalam Bibelmu itu Bang, tak satu pun narasi. Kau tadi bahas apa? Lukas ya. Kita buka Lukas ya. Gurunda. Lukas berapa Bang? Enak kali suaramu pun. Lukas 11, Lukas 2:11 tuh, Lukas 2:11. Nah, ini kita bahas. Bagus ini kita bahas nih. Sehingga inilah kau ambil sehingga kau menuhankan Yesus ya. Ini. Baik kita bahas sedikit ya. Sesuatu membuktikan dia adalah Tuhan. Bukan itu saja, ada banyak. Nanti saya kasih lagi. Adik Yesus Rasul masih kau anggap Tuhan. Nah, ini ceritanya nih ya. Nih. Gembala-gembala di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada gembala ya. Malaikat ini yang ngomong kepada gembala. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang mengabarkan tentang kelahiran Tuhanmu ini adalah gembala.
Gembala ini siapa? Ini gembala ini. Kau harus selidiki dulu ini gembala ini, cari kebenarannya ini. Karena yang memberitakan kelahiran Tuhanmu ini gembala. Gembala ini nggak jelas juntrungannya siapa, siapa keluarganya, siapa namanya. Yang memberitakan itu malaikat kepada para gembala. Yang menyampaikan sebentar, yang menyampaikan kepada gembala malaikat. Malaikat nih. Sanksi berarti juga Quran, malaikat yang memberitahukan Quran kepada, menurunkan Quran kepada Muhammad juga diragukan. Iya, oke. Hari, bentar. Kalau kita lihat Lukas, abang, kalau kita lihat Lukas, ya, Theophilus yang mulia, kita baca lagi Lukas. Ini kita pending dulu ya, gembala ya. Hari ini ya, ini gembala yang memberitakan kelahiran Tuhanmu ya. Kita lihat dulu Lukas ya. Lukas nih Lukas ini yang menyampaikan, yang menuliskan kabar tentang yang lahir itu Tuhan ya, melalui pernyataan gembala. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita seperti yang disampaikan. Berarti suratnya ini kepada Theophilus. Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi antara kita seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka dan dari semula dan oleh saksi mata pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki, ini apa itu kalau menyelidiki? Ini pekerjaan wartawan. Wartawan itu kalau mau mengangkat sebuah berita ya ke media, dia selidiki dulu. Benar nih kejadiannya nih, dia selidiki dulu. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Jadi yang menceritakan ini tentang kelahiran Tuhanmu ini, selain gembala yang diangkat si penulis ini, si Lukas, si wartawan ini, nggak jelas siapa itu gembala, nggak jelas tuh. Karena ini cuma hasil penyelidikan, dia tidak mendapat firman dari Tuhan. Si Lukas lah ini yang wartawan ini yang menulis kalau gembala ini didatangi oleh malaikat. Mana dia tadi itu gembala-gembala? Lukas 2:11 nih. Kan Lukas ini yang menulis ini, Lukas yang menulis. Lukas yang menceritakan bahwa gembala didatangi malaikat. Kemudian malaikat itu berkata kepada gembala, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan segala sesuatunya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini menurut Lukas ini dari gembala. Ini nggak bisa kau pegang, bukan firman dari Tuhan bahwa yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan. Ini gembala yang ngomong, yang kau imani selama ini gembala dari hasil penyelidikan Lukas. Mengerti? Oke? Jadi sebelum kau terlalu jauh dalam dengan imanmu, coba selidiki dulu nih, siapa nih gembala ini? Sebentar. Apa nih? Siapa nih gembala ini? Cari tahu dulu nih. Dari mana Lukas tahu gembala ini mendapat pernyataan dari malaikat? Kemudian, karena begini ya bro ya, begini kalau kita pakai akal sehat ya, ketika Gabriel diutus, Allah diutus Tuhan untuk menyampaikan, nah kita lihat di sini ya, ini kita bahas aja di sini dulu, nih, bentar, mana, nih, ketika malaikat diutus Tuhan kepada Maria, malaikat yang diutus nih, ya kan? Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, bertanya, salam nak. Kata malaikat itu, dikasih tahu lah, sesungguhnya ini kata malaikat, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini malaikat yang menyampaikan kepada Maria. Nah kenapa ketika dia lahir, kenapa malaikat ini melalui gembala? Kenapa malaikat ini nggak langsung aja menyampaikan ke Maria tuh? Kalau kita mau pakai akal. Itu supaya ada saksi bukti. Bagaimana kita bisa membuktikan sesuatu kalau tidak ada saksi? Kalau ada bukti, kasih tahu siapa gembala ini. Sepihak, tidak bisa ada kasih saksi. Tahu nih. Kasih tahu ini siapa nih? Siapa nih gembala ini?
Baca di Matius. Namanya minimal Baca di namanya Matius. ini siapa nih? Minimal namanya ini. Jangan-jangan kau itu ditipu tidak nih siapa? penting. Gembala-gembala mereka yang menggembalakan domba. Kenapa nggak penting, Itu Bang? mereka Yang dipilih dilahirkan oleh ini Tuhan. yang diberi abang, ini penting kali, Bang. Yang diberitakan dengar. ini kelahiran Tuhanmu dengar. loh. Bang, ini gembala ini yang dia sampaikan ini kelahiran dia pilihan Tuhan. dengar, dia pilihan Ini Tuhan. penting ini masa kau kira Bahwa dia kelahiran pilihan nyamuk? Tuhan, bukan pilihan Aduh. manusia. Sebentar, bukan pilihan Bang. manusia, salah. Kalau kamu mau memandang itu dari cara manusia, maka kamu botol. Aduh, botol Karena lagi ya Allah. kamu mau, segala sesuatu bukan kehendakku, bukan kehendak kita manusia, tetapi kehendak Allah. Bagaimana kita mau mengajar Allah? Kepada Nih, malaikat kalau dia mau, siapa yang kau kepada percaya? Siapa yang memberi kasih karunia, maka bentar. dia memberi kasih karunia. Kau percaya gembala atau kau percaya Yesus? Siapa yang kau percayai? Kau percaya gembala ini yang enggak jelas siapa orangnya, gelap gulita daripada Yesus? Siapa kau percayai? Gembala ini berkata yang lahir Tuhan. Tetapi di Matius 17:3, kau ini kau kasih tahu, kau diam dulu lah. Kalau kau cuma teriak-teriak bisamu itu kau dodol seumur hidup. Sumpah aku bilang kau dodol. Saya kasih tahu dulu ya. Kata gembala di sini. Kenapa kau lari ke Matius dulu? Di sini kata gembala yang lahir itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Kalau kita ke Yohanes 17:3, Yesus itu utusan. Yesus itu utusan. Kemudian kalau kita ke Matius, apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa itu atau Allah itu Tuhan, bukan Yesus. Yang mana kau percaya, Yesus atau gembala? Ini gembala yang membutakan otakmu ini, gembala yang membutakan otakmu. Nah, kalau dia bukan utusan, maka kita tidak bisa membuktikan bahwa dia ada bersama-sama dengan Allah. Justru karena dia ada bersama-sama dengan Allah, maka Allah mengutus dia. Tidak mungkin Allah mengutus seseorang yang tidak ada. Nah, kenapa kau Tuhan kan utusan ini? Kenapa? Coba Bang, Abang. Maksudnya kalau dia diutus, itu sangat penting karena dia bersama-sama dengan Allah. Maka Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah. Coba maka kita buka ya. Tadi kau sudah lihat. Abang, nggak bisa lah kau masuk di otakmu cuma teriak ini. Kita bahas dulu. Apa itu rasul? Kita bahas. Tadi sudah kau lihat rasul tuh, Yesus rasul tuh, Bang. Saya tidak lari, ngapain saya harus lari? Bang, rumahku di sini, aku di rumahku, ngapain aku harus lari? Kita bahas dulu rasul. Tadi rasul kan. Lari. Satu-satu. Apa arti rasul itu? Rasul itu. Saya kasih biar satu-satu. Pantas dia ini ya. Aduh, rasul itu Bang artinya utusan. Itu bahasa Arab. Kepada kalian bahwa utusan itu menunjukkan bahwa Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah. Makanya Allah mengutus dia. Dari mana? Kita bahas utusan ya. Oke, kita bahas utusan. Oke. Oke, kita bahas. Kita bahas utusan dulu kan satu-satu. Kau lari ke utusan, saya ikutilah kau. Gurunda masih ini, silakan. Bagus di ini nih orang Bunda Rama, izin 5 menit Bunda Rama, sudah itu aku mau turun. Saya kasih dulu Bang utusan, tentang utusan. Izin 1 menit utusan. Kita kasih dulu utusan. Dia ngotot ya utusan itu berapa? 13. Bentar Bang. Nah, dengan Allah. Kalau dia tidak bersama-sama dengan Allah, mana mungkin Allah mau mengutus dia? Berarti dia datang dari dalam diri Allah. Kenapa dia berkata mesti aku dan Bapa satu. Kenapa kau sampai bisa Abang, dengar dulu kalau kau teriak-teriak bisa kau ambeien. Tenagamu lari turun ke pantatmu itu. Kau ambeien lama-lama, janganlah kau teriak. Yang bilang pastikan kau ambeien kalau kau sudah teriak-teriak. Yang keluar daripada Bapa. Bisa kau ambeien itu teriak-teriak lah, sabarlah kau. Enggak ada juga kau. Kalian saya harus ajarkan kalian ini benar. Yang kedua daripada Bapa mengajarkan siapa? saya. Makanya dia diutus oleh Bapa. Aduh, sampai saya lupa datanya, ya Allah ya Rabbi. Ya ampun dosa. Ini saya mesti ajar kalian supaya jangan kalian plesetkan. Ini saya akan baca kebenaran.
Nih, saya kasih lagi data ya. Mudah-mudahan kau simpan di otakmu. Jangan, satu nasihatku, jangan terlalu teriak-teriak, maksakan teriak. Bisa ambeien, turun tenagamu di pantatmu, keluar pantatmu. Nah, sebab siapa yang diutus Allah, nah. Sebab siapa yang diutus Allah, nih ya, Yesus mengaku utusan toh. Yohanes 17:3, mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus yang kau utus. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Jadi pekerjaan atau tugasnya utusan itu menyampaikan firman Allah. Itu tugasnya utusan. Nabi Musa, Siapa yang berkata itu? Rasulullah sallallahu. Siapa yang berkata itu? Ini di Yohanes Itu Sebab perkataan siapa siapa? yang diutus? Di Yohanes 3:34 Bibelmu ini. Oke. Sebab lanjut. siapa Siapa yang sebentar Bang ya. Yesus yang berkata Musa, atau siapa? Yesus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah utusan. Apa itu utusan? Bahasa Arabnya itu rasul. Rasul itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya diterjemahkan menjadi utusan. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Makanya para nabi utusan Allah itu, Rasul Allah itu, Nabi Musa, segala macam Rasulullah itu, Nabi Isa, dia itu bisa bermukjizat karena dia dikaruniai rohnya. Bukan berarti Allah itu sendiri. Nah, coba kita sebentar, sedikit lagi, itu saudara saya mau bicara ya. Dialah menyampaikan firman Allah. Nah, apa? Kita buka Yohanes 17:8. Satu lagi ya Bang Ciluk Baya. Yohanes 17:8. Nih, bentar Bang. Ini terakhir ya, baru masuk, mungkin Gurunda juga mau masuk nih. Yohanes 17:8 buka ya. Yesus tadi apa tugasnya? Menyampaikan firman nih. Karena aku telah memberikan kepada mereka firman yang engkau sampaikan kepadaku. Jadi Yesus memberikan kepada pengikutnya, kepada Bani Israel, yaitu firman yang engkau, yang Bapa sudah sampaikan kepada Yesus. Karena aku nih Yesus, karena aku telah memberikan kepada mereka firman yang engkau sampaikan kepadaku, dan mereka telah menerimanya dan tahu benar-benar bahwa aku datang padamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya itu yang saya setuju. Aku datang daripadamu. Aku datang darimu. Penjelasan itu yang semua kita ini datang dari Tuhan, bukan berarti tidak. kita adalah Anda Tuhan. diciptakan di bumi. Anda bukan datang dari Tuhan kalau Anda sudah selamat. Kita buka lagi. Biarlah kau ajari ya, calon-calon pendeta kita ajari ya. Yohanes 17. Ayo nih. Nih. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Oke? Jadi Yesus bukan dari dunia. Silakan Bunda. Siapa? Murid-murid. Dia memberikan mereka keselamatan. Makanya mereka dikatakan. Izin boleh saya menjelaskan dulu sedikit sama ini orang Kasina. Tidak ada sekali. Bang Zuma, aku mau turun Bang. Aku izin sebentar aja nanya ke dia Bang ya. Soalnya udah ngantuk juga aku. Gini Bang Indra, kalau semua dalil kan selalu dibantah sama aku pengen tahu aja. Abang Indra ini bisa Kristen itu siapa yang ngajarin coba? Siapa? Abang bisa jadi Kristen nih. Mana dalilnya? Tuh kan heran setiap kali Kristen ini aku tanya, iya Bang. Semua Kristen kalau aku tanya dia di Kristen dari mana itu nggak bisa jawab mereka. Ya izin ya Bang Zuma, makasih host yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah ngantuk, aku turun dulu ya. Makasih host. Nah, kan diketahui sama anak-anak kan, ditanya pertanyaan yang prinsip nggak bisa jawab. Ngomong kayak orang ngeden, kayak orang mau
Ditanya hal mendasar, bingung. Dasarnya ada di dalam firman Tuhan. Mana? Barang siapa percaya kepada aku. Percaya. Jadi kita diajarkan oleh firman Tuhan. Sekarang, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Percaya kepada Yesus tidak menghantarkan orang menjadi Kristen, Cak Ayu. Percaya kepada Yesus menghantarkan orang menjadi Yudaism. Oh, itu pikiran bodoh kau semua. Sekarang begini. Ketika Yesus berkata di dalam kitab saudara, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka di sini Bani Israel kan, bukan Kristen. Dan Bani Israel setelah terima firman, semua firman dari Yesus, mereka percaya kalau Yesus itu rasul. Kau baca dalil kitabmu. Kau ngawur, kau mulai bermimpi. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 nomor 8. Dengar. Semua orang yang menerima firman yang keluar dari mulut Yesus mengantarkan orang-orang itu percaya kalau Yesus itu Rasulullah. Kau bermimpi. Dalilnya mana? Yohanes 17 nomor 8. Coba. Yohanes 17 nomor 8. Coba Anda baca. Anda yang baca, coba. Yohanes berapa? 17 nomor 8. Dalam segala firman yang kau berikan sampaikan kepada kita, sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerima, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Sudah. Dan mereka percaya bahwa engkau Yesus di situ aku. Yesus itu ketika murid-muridnya menerima firman, murid-muridnya tahu dengan benar bahwa Yesus itu apa? Tuhan. Utusan Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Itulah kamu. Itulah kamu. Itulah kamu. Coba kau baca baik-baik. Baca baik-baik dalilmu. Baca baik-baik. Baca baik-baik. Baca baik-baik, saudara. Baca Justru karena dia baik-baik. diutus, dia bersama-sama dengan Bapa. Anda mengerti kata utusan untuk Yesus. Jadi semua yang diutus itu Tuhan berarti. Padahal di Yesus situ diutus, manusia diutus dari dunia. Nah, Utusannya itu dari pintar. Dunia, jadi murid-muridnya percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan. Makanya dia bilang begini, dia diutus atur dari napas Bapa. dulu. Makanya kau baca. Atur napas. Yesus memberikan segala firman. Segala firman diterima oleh murid Yesus. Setelah segala firman diterima oleh murid Yesus kemudian tahu benar-benar kalau Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan. Tuhan. Petrus berkata, engkaulah Mesias Tuhan. Ini pengakuan siapa? Aku siapa? Ini pengakuan siapa? Yohanes 17 nomor 8 ini pengakuan siapa? 17 nomor 8. Pengakuan 17 siapa? nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Yesus berkata. Yesus yang berkata. Menurut Yesus, murid-muridnya tahu dengan benar kalau Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan. Murid-murid semua tahu Yesus adalah Tuhan, dan Yesus yang mengatakan kepada mereka bahwa aku kamu ini apa ini? Saudara Indra, itu dalil kau baca baik-baik. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mengatakan murid-muridnya percaya kalau Yesus itu utusan atau Tuhan. Sebagai Tuhan. Apa sih? Kenapa kamu keluar? Kenapa kamu keluar dari dalil pengakuan Yesus? Katanya kau percaya. Dia yang berkata sendiri, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendak. Bukan itu, ini pengakuan Yesusnya. Aku telah memberikan semua firman yang kau berikan, dan mereka muridku telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Muridnya percaya, muridnya tahu dengan benar bahwa Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan. Sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Macam-macam. Sebagai Tuhan. Utusan Tuhan atau Tuhan? Sebagai Tuhan. Mana di sini dia tulis di sini diakui Yesus sebagai Tuhan. Di situ dia percaya. Mereka percaya bahwa Yesus itu utusan atau pengutus. Sebagai Tuhan yang diutus. Kenapa sih? Kenapa sih, bro?
Kenapa Sebentar, sih saya- kamu nggak? saya akan baca. Kenapa Saya cari sekali-kali data. kau pakai Mohon otak? maaf. Napa? Pakai otak? Napa? Mohon Pakai maaf otak. dulu. Pakai otak coba, Bung. Pakai Ah, otak saya tidak, kita saya pakai diskusi. iman. Suma. Saya Loh, punya iman. lebih iman tinggi dari tanpa kalian. akal, iman tanpa akal apa namanya? Loh, iman lebih tinggi dari iman itu lebih tinggi dari akal manusia. Iman itu pada Saya segi tidak pada tanya apa pengertian. yang lebih tinggi. Saya tanya dulu, iman tanpa akal apa namanya? Loh, iman itu ada di dalam akal manusia. Nah, kan bingung kan? Keben Gurunda, aduh ya Allah ya Rabbi, Gurunda nggak ada ngapa-ngapa, keben lagi. Kenapa sih kalian nggak mau diskusi baik-baik? Kenapa mesti pakai ngeripot? Kenapa? Aduh ya Allah ya Rabbi. Kenapa itu? Ayolah kasih nasihat dulu itu saudara-saudara seimanmu Indra. Janganlah kalian ngeripot. Diskusi Gurunda kan diskusi baik-baik. Kenapa diripot? Kasihlah Indra nasihat tuh teman-temanmu. Nanti saya baca Indra. firman. Saya tidak tahu yang cara-cara begitu, Bunda, benar. Saya Itu kan. main di TikTok, Tadi tapi ada menghujat tadi Bang Zuma, ada menghujat. Enggak tuh diskusi baik tuh. Oh, ya, Apa oke. pula pakai ngeriput kalian? Kenapa sih? Gini ya teman-teman, sekalipun kita diskusi siang malam, ini kan wadah kalian juga untuk memberitakan amanat agung. Kalian diperintahkan tuh memberitakan, carilah apalah kata-katanya situ ya. Jadi kalau semua bangsa muridku macam-macam itu amanat agung. Jadi kalian beruntung kalau sampai memberitakan ajaran kalian di komal-komal, jangan mesti menghujat. Silakan Gurunda. Nas 17 nomor 8, mereka telah menerima segala firman yang engkau berikan. Dan mereka tahu benar-benar, mereka tahu benar-benar. Aku datang dari Allah. Mereka percaya, mereka tahu benar-benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka ini percaya kalau Yesus itu utusan atau pengutus. Mereka Diutus. diutus. Kalau Anda Justru kalau itu penting. murid Yesus percaya kalau Yesus utusan Tuhan. Nah, kalau Anda sendiri percaya nggak? Itu penting. Saya percaya dia diutus. Kalau dia tidak diutus, bagus. Anda bertanya ini kamu datang dari siapa, atas nama siapa? Bagus. Justru karena dia diutus, maka Oke, dia oke, sah. oke, oke. Siapa yang Oke. tidak diutus dia tidak sah. Oke. Menyampaikan Oke. firman Allah. Oke. Berarti Anda percaya Dan dia Yesus berkata itu begitu. utusan Tuhan? Jangan lupa, sebentar semua. Jangan lupa. Dia berkata aku telah turun dari surga. Bukan untuk Iya, melakukan turun kehendak dari dan surga apa juga yang itu diucapkan. turun dari langit juga hujan juga turun dari langit. Sekarang beda. permasalahannya, apakah Anda percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan? Yesus lebih daripada utusan. Dia adalah Allah sendiri. Ini Coba. Yesus yang menerangkan loh. Mereka tahu benar-benar. Mereka tahu benar-benar bahwa Yesus itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Kok Anda lebih-lebihkan? Ilmu dari mana lagi tuh Anda dapatkan? Tidak. Anda Sebentar, dapat ada pengakuan murid-murid kok. Saya lagi baca. Nanti saya segala cari. firman, hei kawan, segala firman telah aku sampaikan. Dan setelah mereka menerima segala firman itu, mereka benar-benar tahu. Mereka tahu benar-benar. Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah utusan. Murid-muridnya yang tahu betul-betul dan yang percaya sepenuh hati bahwa Yesus itu utusan, salah atau tidak? Mereka itu Kalau salah atau tidak? Sebentar. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, ini yang paling penting. Alam maut tidak menguasai para jemaatnya. Itu keterangan siapa? Itu keterangan siapa? Ini perkataan Yesus, ini firman Allah. Mana ada perkataan Yesus? Itu keterangan dari penulis Matius. Sekarang Yohanes 17 nomor 8. Tapi yang mereka tulis adalah perkataan Allah. Perkataan Ini Yesus. perkataan Yesus. Yang mana yang kuat? Perkataan Yesus. Perkataan Yesus. Ini yang kuat, ini yang mana? Perkataan Yesus atau perkataan Matius? Loh, sama.
Berarti Sama. dia utusan, tetapi dia juga Tuhan. Dia yang diutus oleh Allah. Bapa sendiri adalah sang firman. Segala firman. Anda mengerti nggak kalau dikatakan segala firman? Ya, segala firman yang telah Bapa sampaikan, dia sampaikan. Nah, setelah segala firman itu dia sampaikan, endingnya apa? Endingnya, Iya. endingnya bahwa mereka percaya bahwa dialah yang akan menjadi juru selamat. Kenapa larinya kemana-mana ente? Dia datang untuk hal itu. Endingnya setelah menerima segala firman, segala pengajaran dari Yesus, endingnya apa? Oke, saya kasih kau stop situ, kasih ending ya. Saya kasih ending. Ini. Dan aku telah memberikan sebentar. Ya. Aku di dalam mereka sebentar. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Itu ending. Ending dari kedatangan Yesus. Apa hubungannya? Jadi satu dimensi antara manusia dengan Allah. Ini terkait. Ini terkait. Misi yang berhasil, Suma. Itu misi yang berhasil. Manusia menjadi satu dimensi dengan Allah, maka manusia boleh ke surga. Kalau yang tadinya manusia terpisah dengan Allah, itu ajaranmu, bro, itu ajaranmu. Yang saya tanya ini ajaran Yesus dengan muridnya. Saya nggak ganggu agamamu, saya nggak ganggu ajaran itu, saya nggak ganggu. Tidak, ini kan memberikan mereka kepada mereka kemuliaan engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu. Mereka di situ siapa? Menjadi satu. Semua murid di situ siapa? Para rasul semua dan semua para rasul yang kau katakan rasul itu telah menerima segala firman, dan mereka endingnya setelah menerima firman dari gurunya Yesus, endingnya apa? Percaya mereka Yesus sebagai satu dengan Kristus dan Allah. Percaya bahwa Yesus itu gurunya itu apa? Dia adalah Tuhan. Alamak. Saya kasih kau sebentar. Saya kasih Kenapa kamu harus membenarkan Al-Quran? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Kenapa kamu harus membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa di dalam hati orang Kristen itu ada penyakit? Kenapa kau harus membuktikan itu di sini? Al-Quran mengatakan itu, dan hari ini kau buktikan bahwa kau ada penyakit. Yesus yang berkata, sabar. Yesus berkata, segala perkataan yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka murid-muridku, dan mereka muridku telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ini pengakuan Yesus bahwa murid-muridnya telah menerima semua firman. Setelah telah menerimanya, mereka benar-benar tahu dan mereka benar-benar percaya kalau Yesus itu utusan Allah, Rasulullah. Kenapa kau tambah-tambahin? Oke, sudah. Oke, saya jawab. Saya jawab lagi dari firman Tuhan. Yesus berkata sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat 9, dia berkata begini. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Ingat, menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dia dengan Bapa satu semua. Bagaimana Yesus mau berdiam di dalam diri manusia, di dalam roh, kalau dia bukan Tuhan? Makanya dia berkata, kalau kamu menuruti firmanku, kamulah yang mengasihi aku dan Bapa akan datang dan diam di dalam diri kamu. Dia menyatakan diri di dalam kita, dalam apa? Di dalam roh. Dia ubah-ubah, Bang. Dia ubah-ubah ayatnya. Oke, sekarang saya tanya. Yohanes 14 nomor 9 yang barusan kamu baca itu masuk nggak dalam rangkaian segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka? Masuk nggak? Termasuk Yohanes 14 nomor 9 nggak? Termasuk nggak? Semua. Nah, semua. Setelah semua diberitakan, endingnya apa? Muridnya percaya Yesus utusan Tuhan atau Tuhan? Dia percaya Yesus Tuhan. Loh, ini Yesus sendiri bilang. Ketika itu sebentar, Yudas yang bukan Iskariot, ini murid Yesus. Yudas yang bukan murid bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah dia berkata Tuhan. Dia di dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Itu dong. Dan sekarang dalil yang kamu bacakan barusan, dalil yang kamu bacakan tadi barusan. Dalil ini harus baca, kau harus baca secara keseluruhan. Silakan supaya kau memahami.
Silakan. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yesus langsung menyatakan diri kepada orang yang mengasihi dia. Lalu di ayat 22, sebentar, Yudas Iskariot salah satu murid berkata kepadanya, Tuhan, nah dia panggil Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Jadi bersama-sama firman itu dengan Bapa. Jadi kalau dia mengasihi, kalau dia menuruti firmanku, dia mengasihi Bapakku. Dan kami akan datang dan menyatakan diri. Berarti dia dengan Bapa satu. Dia adalah apa? Sang firman. Selesai. Sekarang setelah yang kau katakan tadi barusan ini disampaikan kepada Yesus, endingnya murid-muridnya benar-benar percaya, benar-benar tahu kalau Yesus itu siapa. Yesus itu Tuhan. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Ini Mana? Tuhan. Yudas Iskariot di dalam Yohanes 14 ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan. Bukan yang saya maksud. Dengar. Yang saya maksud, mana ucapan Yesus bahwa setelah semua firman disampaikan kepada murid-muridnya, murid-muridnya tahu dengan benar dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mana dalil itu? Loh ini. Mana? Sebentar, saya kasih satu. Dan saya akan cari yang lain. Silakan. Yohanes 14 tadi kan saya baca. Barang siapa memegang itu Anda cuma mencomot-comot ayat, mencomot data. Mencomot firman. Anda mencomot firman. Yesus, Bang, cobalah sedikit. Pikiran manusiamu. Kamu itu berdosa, Suma. Kamu berdosa, di dalam kamu dosa. Coba kamu yang baca. Coba kau baca Yohanes 17 nomor 8. Coba kau baca. Coba kau baca Yohanes 17 nomor 8 dulu. Coba kau baca dulu Yohanes 17. Coba. Kau baca dulu baik-baik. Sudah ambeien. Kau baca dalil kitabmu itu dulu. Apapun kau rangkaikan, Thomas, Petrus, Peter, atau siapapun yang memanggil Tuhan kepada Yesus, Tuhan di situ adalah kurios, Tuhan. Bukan Tuhan, bukan Allaha, bukan Theos, bukan Dewa. Tapi kurios, Tuhan, Sayyid. Oke? Tuhan Takur. Sabar dulu, saya jelaskan dulu. Tuhan Takur, Tuhan Suma, bukan berarti Tuhan. Beda dengan Tuhan, beda dengan Tuhan. Sedangkan Yesus itu hanya dipanggil dengan panggilan Tuhan. Kamu aja yang memanggilnya Tuhan. Nah, Yohanes 17 nomor 8. Sabda-sabda Yesus yang kau anggap dia itu Tuhan, itu kau comot-comot sabda, kau comot-comot perkataan Yesus. Kau comot-comot firman. Sedangkan Yesus mengutarakan segala firman, semuanya. Bukan comot-comot, tapi semua. Semua yang Yesus sampaikan, telah Yesus sampaikan. Ya, semua yang Yesus terima, telah Yesus sampaikan. Dan setelah mereka semua menerimanya, mereka murid-muridnya tahu dengan benar. Dan mereka percaya kalau Yesus itu ternyata Rasulullah, utusan Allah. Itu dalil. Jadi percuma kau comot sana, comot sini, comot sana. Karena semua yang kau comot itu ketika digabungkan dan Yesus sampaikan semuanya kepada muridnya, endingnya murid percaya Yesus Rasulullah. Kata siapa? Kata Yesus. Dalilnya mana? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, wahai Bapa, telah kusampaikan kepada mereka Bani Israel. Dan mereka Bani Israel telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka semua percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku utusanmu. Aku utusan Allah. Rasulullah. Itu endingnya. Itu endingnya. Ending semua kajian Yesus. Ending semua kurikulum sebagai guru Yesus. Sebagai guru Yesus sampaikan ke muridnya. Endingnya semua muridnya percaya kalau dia adalah Rasulullah. Itu kata Yesus. Nah itu satu.
Itu kesaksian Yesus terkait muridnya. Kesaksian Yesus terkait muridnya, muridnya percaya dia adalah Rasulullah. Nah sekarang kesaksian Yesus tentang Yesus. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Kamu tahu? Kesaksian Yesus tentang dirinya. Dia berkata, aku dan Bapa satu. Kesaksiannya itu ungkapan sabda. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Kesaksian dia. Oke, saya kasih kau di Yohanes 6 ayat 63. Perkataanku adalah perkataan roh dan hidup. Bagus. Berarti perkataan roh apa? Perkataan Allah. Ya, terus? Selesai buat kau. Kau tidak bisa bantah Terus itu. apa? Kesaksian Yesusnya yang kuminta. Itu dia adalah Allah. Kesaksiannya Yesus yang aku minta tentang siapa dirinya. Dalam bahasa Yunani disebut marturia. Marturia itu adalah pengukuhan ikrar. Pengukuhan ikrar marturia ini adalah sesuatu yang diungkapkan berdasarkan atas sumpah. Aku bersumpah, aku mempersaksikan demi nama baikku, demi diriku, aku mempertaruhkan semua kebenaran yang ada pada diriku. Marturia, bersaksi bahwa aku adalah, ini ungkapan dari seluruh ajaran Yesus tentang dirinya. Aku bersaksi, marturua. Aku bersaksi, marturia ini apa? Apa kesaksian Yesus? Dia datang membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, angin menjadi tenang, air menjadi anggur, bla 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 dan seterusnya. Semua yang dilakukan Yesus di hadapan Bani Israel itu bersaksi kalau Yesus itu apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Dia adalah Tuhan. Nah itu kamu kenapa selalu berbeda dengan Yesus? Kesaksian Yesus, dengar dulu Saudara Indra. Kesaksian Yesus terkait seluruh ajarannya kepada muridnya. Ketika muridnya semua sudah mengalami, merasakan, menteori dan mempraktekkan semua ajaran yang Yesus sampaikan, ternyata murid-muridnya bersaksi kalau Yesus itu adalah Rasulullah. 1. Yohanes 17:8. Sekarang pindah ke Yesus, level akhir. Ini level akhir. Menurut Yesus, dia bersaksi tentang dirinya apakah dia itu Tuhan itu sendiri atau dia bersaksi kalau dia itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Jawab. Pengakuan Petrus. Matius 16 ayat. Saya tidak butuh pengakuan Petrus, Subaidah. Yang saya minta kesaksian Yesus tentang dirinya, bukan orang lain. Kalau muridnya tadi sudah bersaksi dia Rasulullah. Sekarang yang saya minta kesaksian Yesus menurut Yesus siapa? Itu kau. Kau ingin menjadi murid Yesus kan? Makanya kau bicara. Sekarang Bung, saya berbicara itu skala prioritas data, bukan doktrin, bukan dogma. Yang saya bahas ini adalah data. Bukankah seorang beragama itu mempraktekkan keagamaannya berdasarkan data? Nah sekarang data yang saya sajikan. Yesus yang bersaksi, hei dunia, murid-muridku setelah menerima pengajaranku seluruhnya, mereka percaya, mereka tahu dengan benar bahwa mereka mengimani aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah. Selesai. Mana Yohanes 17:8 tadi itunya sudah selesai. Yesus mengakui segala firman telah aku sampaikan dan muridku semuanya telah percaya dan menerima dan mereka tahu dengan pasti bahwa aku adalah utusan Allah, Rasulullah. Dah selesai. Naik kita ke Yesus. Oke Yesus, itu muridmu. Oke, muridmu ternyata percaya kalau kau itu endingnya hanyalah Rasul. Oke, sekarang dirimu sendiri deh. Itu kan kesaksian muridmu. Sekarang kesaksianmu sendiri tentang dirimu, kamu itu siapa sih? Apa jawab Yesus? Ya. Aku adalah Yesus tidak pernah berkata dia adalah Tuhan, tetapi dia bilang begini. Sebentar. Dia tidak berkata secara langsung ya. Tetapi dia cuma menjawab begini dengan firman Tuhan. Yesus tidak pernah menjawab langsung, tapi dengan firman Tuhan. Sebab Yohanes 8 ayat 24b dia berkata, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu.
Di dalam Yesaya 43 ayat 25, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Aku di sini apa? Di dalam ayat 11 dia berkata, akulah juru selamat. Cara Yesus menyebut dia tidak berdasarkan dia punya perkataan sendiri, tapi juga dia berdasarkan dalil. Akulah dia. Dia berdasarkan firman Tuhan yang dinyatakan kepadanya. Aku minta kesaksiannya Yesus loh, Bang. Itu kesaksian Yesus. Dia bilang, akulah kesaksian dia Yesus loh. yang menghapus. Dengar, cuma siapa yang kalau bandingkan? Saya minta kesaksian Yesus. Itu segala firman yang saudara yang kamu sampaikan itu. Dengar. Sama ketika kamu akan mati dalam dosamu. Siapa manusia yang tidak percaya dia mati. Kalau manusia percaya, saya nggak butuh mulutmu yang berbicara selancar mesin ketik peninggalan Belanda. Yang saya butuh darimu itu ilmu. Agar supaya bermanfaat. Jangan kau justru memperlihatkan kebenaran Al-Quran di sini. Jangan. Ya, Al-Quran saya mengatakan bahwa orang-orang kafir itu berbicara tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitabnya. Nah, sekarang Anda jelaskan ke saya kesaksian Yesus tentang muridnya dipersaksikan Yesus, muridku percaya aku adalah Rasulullah. Oke, muridmu bersaksi engkau adalah Rasulullah. Sekarang dirimu sendiri bersaksi apa tentang dirimu? Itu loh. Jangan pergi. Jangan pergi, Bung. Indra. Jangan pergi dulu. Belum selesai. Saya belum siksa kamu, Bang. Belum. Baru bunga-bunganya nih. Habis ini kau jujur akan kusiksa kau pelan-pelan. Sekarang yang saya pertanyakan kepada saudara, kesaksian Yesus tentang dirinya. Aku bersaksi. Aku adalah. Nah, itu yang kita butuhkan. Aku bersaksi bahwa aku adalah. Nah, kalau Yesus yang berkata, tak ada lagi kekuatan yang bisa membantah dia. Terkait kata akulah dia. Jika kamu tidak percaya, kamu mati dalam dosa. Mana kesaksiannya? Saya butuh kesaksian. Tidak ada orang mati pun tidak percaya, tidak mati dalam dosa. Tetap kerja Tuhan. Saudara bedakan. Saudara Indra. Ini buat kau. Saudara Indra. Dengar. Kita berbicara sekarang tentang. Saudara Indra, dengarkan saya, Bung, ya. Kalau mengenai pengajaran, Nabi Musa pun disebut Elohim. Apakah dia Elohim? Enggak, itu adalah cakupan dari isi misinya sebagai utusan Tuhan. Nabi Muhammad pun di dalam Al-Quran surat Taha ayat 14 ketika membaca, di situ dia mengatakan, aku ini adalah Allah. Apakah itu berarti dia adalah Allah? Sama seperti Yesus ketika dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Apakah dia Bapa? Bukan, itu adalah materi, submateri, kisi-kisi materi kurikulum pengajaran kenabian kerasulan kepada Bani Israel. Tapi kalau yang disebut kesaksian, itu sedang mempersaksikan dirinya itu siapa? Dia datang menyampaikan firman Tuhan, dan dia ini siapa? Nah, ternyata Anda tidak mau, atau Anda pura-pura nggak tahu, atau memang Anda nggak tahu. Tak ajarin pelan-pelan. Diam duduk yang cantik, ya. Yohanes 5 nomor 36. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Dengarkan kesaksian aku. Ini ibarat aku Yesus. Aku memiliki kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Nah, ini kesaksian Yesus. Bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Tuhan kepadaku, supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah pekerjaan yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Menurut kesaksian Yesus, Yesus ini Bapa atau utusan Bapa? Jawab. Dia datang sebagai manusia, maka dia Bung. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Baca di Kolose 2 ayat. Bung, saya tidak sedang ingin Anda tipu, karena tipuan Anda itu akan berbalik kepada Anda. Yukhadi'una Allah. Orang-orang kafir seperti Anda itu ingin menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman.
padahal kamu hanya menipu dirimu sendiri. Ini Yesus aku. Yesus lo berkata, aku Yesus memiliki satu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala mujizat, pekerjaan yang kukerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Pertanyaan saya kepada saudara, menurut Yesus, dia bersaksi bahwa Bapa mengutus dia, atau dia adalah atau dia adalah pengutus itu sendiri? Dia sedang memposisikan dirinya sebagai manusia karena dia mau naik di tiang kayu salib. Berarti kesaksian Yesus, dia adalah Rasulullah. Betul? Salah. Di dalam dia sepenuhnya Allah. Dia sudah berkata, di dalam Kolose 2 ini ayat 9, ini kesaksian Yesus loh. Yang mana yang lebih tinggi? Kesaksian Anda atau kesaksian Yesus? Dengar, dia sendiri berkata, jika seorang saya tanya sekali lagi saya tanya. Sekali lagi. Kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus, dia mengakui kesaksiannya bahwa dia utusan Bapa atau dia Bapa itu sendiri? Memang dia diutus. Kalau manusia dia diutus, tetapi roh yang di dalam dirinya, jangan lupa. Saya tidak butuh ajaran gereja Anda. Saya nggak butuh. Itu ajaran gereja. Saya nggak butuh itu. Tidak, yang saya butuhkan kesaksian Yesus. Anda tidak bisa menafikan isi firman Allah. Anda tidak bisa membuang satu dan mengambil satu. Saya ulang lagi. Kesaksian Anda atau kesaksian Yesus yang lebih tinggi? Itu semua kesaksian dia, maka Anda membaca itu seluruh Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Yang mana lebih tinggi, kesaksian gereja atau kesaksian Yesus? Yesus bilang, sebab ini kesaksian dia. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Akulah dia siapa Tuhan, juru selamat. Itu masuk ke dalam rangkaian segala firman, Bung. Itu masuk ke dalam segala rangkaian segala firman. Ini kesaksian beda. Yesus bersaksi kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Betul atau betul? Firman Tuhan itu secara keseluruhan yang perkataan keluar dari mulut Yesus. Dengar dulu. Iya, saya tahu. Segala perkataan yang keluar dari mulut Yesus sudah Yesus sampaikan ke muridnya. Dan menurut kesaksian Yesus, muridnya telah menerimanya, dan muridnya tahu dengan benar, dan muridnya percaya kalau Yesus adalah utusan Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Itu yang Yesus sampaikan. Segala sesuatu telah aku sampaikan. Yang telah kau sampaikan kepadaku. Ingat, itu bukan perkataan murid-murid. Mati meja. Yesus tadi sudah mempersaksikan dirinya. Pengakuan yang saya kasih. Yesus, Bung. Tadi kau bilang minta pengakuan itu. Tadi kan pengakuan Yesus. Sekarang kita minta pengakuan murid-muridnya. Yesus mengatakan semua firman. Dengar dulu. Semua firman Yesus sampaikan kepada murid. Setelah murid menerima semua firman, bukan comot-comot nih, tapi semuanya. Bukan comot-comot. Aku dan Bapa adalah satu. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Enggak, bukan kayak gitu. Semuanya, seluruh ucapan Yesus telah Yesus sampaikan kepada murid. Dan ternyata menurut kesaksian Yesus, muridnya percaya setelah menerima firman-firman itu, Yesus adalah Rasulullah. Tak ada yang bisa membantah itu, karena itu ucapan Yesus. Kalau Anda percaya kepada Yesus, yakini bahwa Yesus itu menurut muridnya percaya kalau dia hanyalah Rasulullah, Rasul Allah. Naik level kita. Itu menurutmu Yesus tentang muridmu. Iya paman. Sekarang tentang kamu sendiri. Siapa kamu wahai Yesus? Apa kesaksianmu tentang dirimu wahai Yesus? Yesus berkata, aku mempunyai kesaksian dong yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang diberikan Tuhan untuk aku kerjakan, pekerjaan itu yang kukerjakan sekarang, dan pekerjaan itu yang memberi kesaksian, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh, orang ini dan bla bla, semua itu bersaksi. Kalau itu kuperlihatkan di tengah-tengah orang, membuktikan bahwa aku ini adalah utusan Bapa, aku ini Rasulullah. Berarti Yesus bersaksi, aku ini Rasulullah. Oke ya. Nah sekarang sesi penyiksaan. Saya mau siksa Anda pelan-pelan. Saya mau tanya dulu kepada saudara. Yohanes 13 nomor 8. Bukan tentang kamu semua aku berkata,
Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini nas yang menurut Yesus ini, perkataan yang tertulis ini menurut Yesus, ini untuk Yesus atau untuk siapa? Jawab. Saya mau uji keilmuan Bible Anda, silakan. Silakan. Saya mau uji sejauh mana Anda mendalami Bible. Silakan. Saya ulang, Yohanes 17 nomor 18, karena saya yakin Anda nggak tahu ini. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Haruslah genap kemudian perkataan ini atau tulisan ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Pertanyaan saya, apakah nas ini memang adalah nas untuk Yesus dalam keadaannya dengan muridnya? Itu kan dia berkata kepada Yudas. Oke, pintar. Oh, mantap sekali. Wah, teman-teman yang dibawa, coba takbir dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Berarti Yesus, sabar. Yesus Maha Tahu. Yesus Maha Tahu. Oke, sabar. Saya mau siksa Anda pelan-pelan. Sabar. Saya mau siksa Anda pelan-pelan. Anda sudah mengakui bahwa ini adalah ucapan Yesus, ini tulisan adalah nubuat untuk Yesus terkait dengan pengkhianatan Yudas. Betul? Betul. Kenapa? Teman-teman, Anda dengarkan, dia membetulkan bahwa nas ini adalah nubuat tentang pengkhianatan Yudas terhadap dirinya. Oke, kita masuk pelan-pelan. 1, 2, 3. Nas ini tertulis Nas ini tertulis di mana? Satu, 2, 3, 4, Tenggelam. 5, 6, 7, 8. Apa tuh? 9. Apa tuh? Di dalam kitab Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hai, Anda belajar di mana? Anda sudah mengatakan ini adalah nubuat terkait dengan nas yang menceritakan Yesus dengan Yudas. Pertanyaan saya, nas ini tertulis di mana rupanya? Loh, ada kau baca tadi Yesus baru katakan itu. Iya, nas ini tertulis mana? Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nas ini tertulis di mana? Ya dari perkataan Yesus kan? Iya, tapi Yesus sedang mengutip tentang satu nas. Nas ini tertulis di mana? Kalau Anda belum sanggup, katakan aku belum sanggup, Bang Suma. Katakan begitu. Tadi dia berkata kok. Iya, ini dia katakan, tetapi haruslah genap nas ini, berarti ada pengungkapan yang harus digenapi. Yesus sedang mengutip nubuat. Nubuat ini tertulis di mana? Kitab para nabi. Nama kitabnya? Sebentar. Yesaya tidak ada, Yeremia tidak ada. Sebentar, Yeskiel tidak ada. Jadi yang ada itu sebentar. Kalau Mazmur tidak, Mazmur bercerita nubuatan tentang penyalipan tentang Yesus. Sebentar. Kitab Ulangan juga tidak. Maka dia akan berada, sebentar saya sudah baca tapi saya ada lupa. Dia akan berada antara Hosea, Nabi Amos. Sebentar, Nabi Sakaria tidak. Bilang aku siksa kau ini. Nabi Amos dan Nabi Amos. Pokoknya di antara itu. Saya hanya ingin mengajarkannya. Pesan saya tuh, yang pertama kesaksian Yesus terkait murid-muridnya Bani Israel yang bukan Kristen. Bahwa ternyata murid Yesus itu bersaksi bahwa Yesus itu Rasulullah. Kristen enggak?
Kristen itu adalah kelompok luar daripada murid Yesus. Yang kedua, Yesus bersaksi bahwa dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Itu dua poin yang sangat berat memang. Nah, sekarang untuk membuktikan dua poin ini, saya mencoba untuk menguji Anda. Yohanes 13 nomor 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumit terhadap aku. Ini pengkhianatan Yudas. Pintar. Pintar tentang Anda. Di sini pintar karena Anda sudah membaca Yohanes 13. Anda pintar karena di situ data sebelum dan setelahnya ada nama Yudas. Anda pintar. Pintar nyontek. Sekarang pertanyaan saya, nubuat ini tertulis di mana? Kalau Anda belum sanggup, kita tutup kelas. Mudah-mudahan Anda pertemuan-pertemuan berikutnya Anda bisa naik masuk kelas saya lagi, biar Anda bisa belajar dengan baik, supaya Anda menemukan poin kebenaran. Yesus itu adalah seorang Muslim yang taat dan mustahil kemudian dia bisa mati dibunuh oleh orang-orang kafir. Sudah selesai atau belum? Masih mau lanjut atau gimana? Itu jangan di-mute. Oke, masih mau lanjut atau gimana? Zakaria 11 ayat 13. Itu nubuatan tentang Yudas. Zakaria 11 ayat 13. Oke, silakan Anda baca. Tetapi firman Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuan logam. Nilai tinggi yang ditaksir mereka begitu. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuan logam di hari Tuhan. Itu yang menunjukkan 30 keping perak itu menunjukkan kepada Yudas. Saya ulang lagi Bang ya, ulang lagi ya. Tetapi haruslah genap nas. Dalam bahasa Yunani apa? Grape. Grape itu apa? Tulisan atau naskah. Jadi tulisan apa? Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tulisan loh, ada tulisan yang bunyinya kayak begini. Pertanyaan saya, tulisan ini terdapat di mana? Dengar, Anda orang yang suka seperti anak kecil cara menganalisa. Anda tidak bisa menganalisa. Orang suka melihat secara letterleh. Jadi kalau tulisan makan, di sini harus makan. Cara menganalisa sebuah firman, sesuatu, penulisan setiap orang itu Anda harus analisa. Anda tidak bisa letterleh. Oh, harus sama. Di dalam Zakaria 11 ayat 13 sudah di situ dibilang 30 keping perak. Itu menunjukkan kepada Yudas. Segala sesuatu tidak akan diterangkan oleh Yesus Allah secara terang-terangan. Baik. Gimana? Apakah Anda mau saya teruskan? Atau hanya mau colete-colete kosong aja? Mau saya ungkap semua ini? Anda mau belajar tentang ini semua atau gimana? Sebentar, saya tanya. Allahmu Yesus orang Islam. Allahmu saja tidak ketahuan. Jangan Allah roh. Yesus memiliki roh. Jangan kemana-mana dulu. Nanti kamu ditampar sama Yohanes 4 nomor 12 kan tidak enak. Oke? Sebentar, Anda tidak bisa buktikan bahwa Allah Anda adalah Allah Sat. Karena Anda berkata dari awal, firman Al-Quran berkata bahwa Allahmu tidak kelihatan, Allahmu tidak berwujud. Kalau Oke, hati-hati dengarkan. Ini saya mau tampar dulu sedikit pelan-pelan ya, pasang pipi kiri. Pipi kiri dulu, pipi kiri. Diam, pipi kiri. Nah, berdiri yang anteng, biar ku tampar dulu sekali. Juma goblok. Dengar. Juma goblok. Dengar. Juma goblok. 1 Yohanes 4 nomor 14, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Udah ya. Nah, kembali ke tema. Tadi Yohanes 13:18. Sabar. di situ. Sebentar. Sabar dulu ya. Sabar. Jangan dulu kemana-mana. Kembalikan ke soalan ini. Anda tidak bisa naik kelas kalau Anda tidak lolos di sini. Justru saya mau lihat kau seperti anak kecil nih. Enggak, saya tanya dulu. Ini kan dikatakan grape. Grape itu berarti ada tertulis, Bung. Pertanyaan sederhana saya itu tertulis di mana? Lo di dalam kitab Zakaria 11 ayat 13. Tidak begitu yang tertulis di situ, Bung. Mata saya masih bagus. Enggak begitu.
Nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku, lalu aku mengambil ke 30 uang perak dan menyerahkan kepada penuang logam di rumah Tuhan. Itu enggak nyambung, Bung. Jangan kita ini jadi orang bodoh. Jangan jadi orang bodoh kita ini, Bung. Suma, kau punya kemampuan untuk menganalisa itu masih rendah, Suma, saya kasih tahu. Oke, baik. Oke, teman-teman, dia mengatakan bahwa Yohanes 13 nomor 18 itu adalah Zakaria tadi yang dikatakan Zakaria 1 itu, 11 itu nomor 13, dan mengatakan analisa saya masih rendah. Sekarang kita buka kuncinya. Mazmur 41 nomor mulai karang. Gak enak aja sih. Karang. Nah, dia mulai karang. Aku gak enak aja sih. Coba gimana buka. Buka saja, kenapa sih? Kalau kami itu tidak pernah menutup-nutupi. Kalau kebenaran itu harus dibuka. Ayo. Gimana dong ya? Aku jadi nggak enak ini. Aku dikatakan tadi pengetahuanku rendah. Oke, kita bocorkan ya.